Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa fis sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Di sini kita lagi ngebahas tentang keutamaan ilmu nih. Jadi kalian jangan nyesel datang ke sini. Jangan pernah nyesel datang ke majelis ilmu. Ya, saat ini, besok akan datang di mana ini ilmu a'la. Karena ilmu yang paling tinggi, ya, ilmu itu adalah sesuatu yang paling tinggi rutbatan, tingkatannya. Fil maratibi, dari tingkatan-tingkatan yang lain. Jadi gak ada tingkatan, gak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu. Majelis ilmu kan saya pernah bahas di sini. Jadi majelis yang paling tinggi itu majelis ilmu. Kalau ada majelis zikir itu bagus. Tapi kalau kalian bandingin sama majelis ilmu, itu majelis zikir gak ada apa-apanya. Ya, itu dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu dijelasin tuh. Ya, ada sahabat nanya sama Nabi, di satu masjid ada dua majelis. Satu majelis zikir. Nabi, sahabat nanya, ya Rasul itu majelis bagaimana? Kata Nabi, bagus. Ada sebelah pojok lain ada majelis ilmu. Ya, dari Rasul, kalau yang itu bagaimana? Itu lebih bagus. Ya, dari dua hal ini itu yang lebih bagus adalah majelis ilmu. Ya, jadi jangan, saya tadi bilang, jangan merasa sedih, jangan kecewa, jangan males datang ke majelis ilmu saat ini ataupun saat-saat yang akan datang. Jangan ngobrol. Ya, wa min dunihi izzul ula, dan dari selain ilmu itu, ya, selain dari ilmu, izzul ula, dia akan mulia fil mawahibi apabila dia ada pengikutnya. Jadi kalau ilmu itu berdiri sendiri pun ilmu akan mulia. Pemilik ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh manusia di dunia ini. Ya, ilmunya itu udah mulia. Maka kita kalau punya ilmu itu, keilmuan itu kita dapat, kita punya, maka kita akan dimuliakan. Ya. Oke, ini coba nih misalnya guys, kita. Apa namanya? Belakangnya naik. Mundur. Raisa. Mundur. Bani ngomong di situ mulu sih. Bani sini kan laki-laki. Sini. Dia nggak mau pisah sama teman-teman. Naik geser. Itu kan duduknya susah. Itu kan duduknya. Itu dempetan itu. Lega nggak? Iya. Ini orang lega, kompet aja. Ya. Jadi orang yang berilmu akan tingkatkan derajatnya. Jadi nggak takut. Ya ngaji terus ngaji. Capek, ngantuk. Apalagi ujiannya ngobrol. Ada kita serius dari rumah nih. Udah serius. Pas sampai majelis, pas sampai musola, ketemu temen tuh ngobrol, habis udah. Kalau kita nggak bisa ngelawan, gitu. Ya harusnya dijauhin. Wah, temen gua kamu ngobrol nih, pergi nih, pindah gitu. Tapi kalau kita deketin dia, udah gak dapat apa-apaan. Dapetnya yang ngobrolin ini, ngobrolin itu, gitu ya. Itu ujiannya, kan kita udah bahas tuh kemarin ya, ujian dalam ilmu. Capek, susah. Apalagi ujian yang paling besar pernah dibahas dalam kitab kita ini adalah ujian ekonomi. Orang kalau menuntut ilmu identik dengan miskin, susah. Di sini ada, ya. Hidupnya susah, makin tinggi ilmunya makin Allah gempet lagi tuh mata pencahariannya itu, ya. Jadi semakin dia tingkatannya tinggi lagi, Allah akan gempet lagi, Allah ketengah lagi gitu, ya. Sampai apa? Sampai dia nanti menjadi orang alim, ya. Jadi
Sabar intinya, sabar sama jangan deketin temen ngobrol, jauhin. Kalau mau pinter ya, terserah kalian gitu. Kalau kalian mau cuma begini-gini doang nih, sampai tua nanti gini-gini doang ya udah. Ya kalau mau serius gitu, pilih temennya nih, ngobrol, jauh, pisahin, serius fokus sendiri. Syukur-syukur kalau mau kitab, kalau udah bisa baca Al-Quran lancar, beli kitab, fokus. Dobit. Ini kitab ini nanti akan kepake. Ini kalau udah dicatetin, simpen, ya disimpan. Nanti 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kalian ngajar, ini masih ada. Catatan-catatannya itu masih kalian simpan. Catatan-catatannya itu masih kalian simpan dengan rapi. Nah, dibaca lagi. Gitu ya. Fadul ilmi ya bapak izuhu mutadha'ifan. Maka orang yang memiliki ilmu akan tersisa pada dirinya itu kemuliaan mutadha'ifan, ya berlipat-lipat ganda. Jadi orang yang punya ilmu ya mulia di hadapan Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, fokus itu. Ya, jadi orang yang punya ilmu itu dia memiliki kemuliaan yang berlipat ganda. Allah kasih itu berlipat-lipat ganda. Makanya kalian jangan heran kalau orang-orang alim, guru-guru kita itu dihormati di sana sini gitu. Ya memang dalam dirinya ada kemuliaan, yaitu ilmu. Yang dulunya beliau nggak gampang mencarinya. Jadi nuntut ilmu itu susah. Nggak mungkin gampang. Nuntut ilmu pasti susah. Ya contohnya kayak sekarang nih, ngobrol itu kan datang doang, kalau ngaji ngobrol doang gitu. Ya dapatnya ngobrol. Jadi ini jangan ya. Jadi gitu susah. Udah rapi, niat mau ngaji, serius, giliran datang ke musola, ketemu teman tukang ngobrol, ya udah niatnya berubah gitu. Ya, kayak gitu. Jadi berat, udah serius nih, kita izin sama ibu bapak gitu, Pak, saya izin mau ngaji dulu nih, doain biar jadi orang alim, kata bapak ibunya, amin. Ketemu sholat sampingnya teman kita ngobrol, jadi nggak dapat apa-apa, ya. Begitu, itu bagian dari satu ujian. Ujian ketika kalian menuntut ilmu, diuji, serius kan menuntut ilmu, benar nggak menuntut ilmu? Ya, hati-hati. Wabul jahli, dan orang yang memiliki kebodohan, artinya orang yang nggak punya ilmu, orang bodoh, ya. Ba'dal mauti tahta tayaribi. Kalau orang bodoh, orang nggak punya ilmu, ketika dia meninggal dunia, itu cuma dipendam di tanah doang. Ya, beda tuh, kemarin kita bahas. Beda sama orang alim, orang pintar, orang yang berilmu. Walaupun dia udah meninggal, keilmuannya, namanya itu masih disebut-sebut sama orang banyak. Ya, disebut-sebut sama orang banyak. Kenapa? Karena kemuliaan dari ilmu yang dia miliki. Paham? Paham nih? Paham. Ya, fahayata la yarju madahu manirtaqo. Ya. Jadi mustahil orang bodoh itu mendaki tingkat kemuliaan. Jadi ilmu itu kan a'la darajat, ya, tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, orang bodoh, itu dia mustahil bisa naik ke puncak itu. Ibaratnya ilmu itu ada di puncak gunung. Maka kalau orang yang bodoh itu nggak mungkin bisa mendaki puncak gunung itu. Paham kan? Ya. Maka kalau mau mulia, mau dihormatin, mau dimuliain, ngaji, belajar ilmunya. Ya. Mumpung masih muda, mumpung masih kecil, waktu kalian masih panjang. Ya, beruk ruqiyah waliyah, ya waliyul mulki waliyal kataibi. Jadi kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi dari raja dan lebih tinggi dari seorang panglima, seorang jenderal. Ada seorang raja, tinggi kedudukannya. Ada seorang panglima perang, jenderal, tinggi kedudukannya. Tapi dibandingin sama orang yang berilmu agama, itu mana apa-apa. Ya. Jadi jangan ragu ngaji gitu. Ini saya pengen kalian niatnya kan masih anak kecil ya, tapi nggak apa-apa. Dari mulai anak-anak ini
udah mulai tuh datang ke musola bukan mau ngobrol gitu nih kayak ini. Coba. Bani. Albani. Ya, jadi walaupun masih kecil, udah mulai serius ngaji. Karena udah lama, karena udah setahun, ya. Udah hari kita kan ngaji sebelum Maulid tahun kemarin ya. Maulid tahun kemarin, pas Maulid dan kita dapat hadroh, latihan hadroh, sampai ketemu lagi Maulid kemarin kan. Berarti kita udah setahun. Jangan kualitas kalian mengaji begitu-gitu aja. Harus meningkat. Jangan hari doyan ngobrol berhenti. Gitu, Adija. Jangan ngobrol, sampai ngaji ngobrol. Ntar sampai tua jadi makna ngaji ngobrol. Dengerin tuh. Ya, sama bapak juga. Iya, ngomongin sayur, ngomongin kecap, ngomongin bawang di pengajian yang nggak bisa ngobrolin di luar ya nggak? Yang main bapak itu gitu, yang laki-laki ngobrolin kerjaan, ngobrolin motor rusak di pas ngaji gitu. Ntar ngobrolin di luar, ya. Jadi di musola, di majelis taklim jangan ngomongin dunia kayak gitu, ya nggak boleh, jangan. Tapi kita ngomongin tentang kehidupan akhirat dan keilmuan. Paham? Paham ya? Karena kita mau main hadroh, mau baca maulid, ya kita saya sudahi ya. Wallahu a'lam bishawab.